Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Denny di channel Khalif Art Gallery. Teman-teman, di video ini dan 15 video ke depannya kita akan belajar mulai dari dasar mengenai instalasi listrik hingga pengaplikasian di rumah kita dan perhitungan baik beban maupun material dan biaya yang akan kita gunakan. Jadi jangan lupa ya teman-teman, saksikan terus video ini hingga 15 video ke depan. Oke, di video pertama ini kita akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dasar yang akan kita gunakan dalam instalasi listrik. Yang pertama adalah itu KWH meter. Seperti kita tahu ya teman-teman, KWH meter itu terletak pada bagian depan pada instalasi listrik di rumah kita, di mana KWH meter ini berfungsi untuk mengukur energi listrik yang mengalir pada rumah kita. Nah, di situ juga terdapat ya MCB ya teman-teman. Nah, MCB ini sebagai pembatas arus ya teman-teman yang akan kita gunakan. Nah, ini hanya ranahnya dari PLN ya teman-teman untuk memperbaiki dan membukanya. Jadi kita tidak diizinkan untuk membukanya KWH ini ya. Oke teman-teman, nah di KWH ini sendiri ini terdapat dua kabel input ya teman-teman dari jaringan, yaitu kabel pasa dan kabel netral, dan ada juga dua kabel output yaitu kabel pasa dan kabel netral. Dan apabila kita ingin menambah dengan ground, kita harus memasang sendiri ya untuk grounding rootnya, dan pada kabelnya nanti itu harus kita koordinasikan dengan PLN agar dikonek pada KWH-nya. Nah, itu teman-teman ya yang pertama. Dan selanjutnya kita mempunyai PHB ya teman-teman. Nah, di sini PHB yaitu panel hubung bagi. Nah, ini merupakan tempat percabangan ya ini teman-teman. Ini merupakan tempat percabangan dari sirkuit elektrik pada instalasi listrik di rumah kita ya. Jadi pada kotak PHB ini dilengkapi ya teman-teman lampu, dan di dalamnya teman-teman ya di sini ada terminal ya, ini dari Kuningan ada 2 buah. Nah, ini dapat kita gunakan untuk terminal cabang dari netral dan terminal cabang dari ground. Dan selanjutnya di dalamnya juga terdapat rel ya teman-teman. Nah, ini kita gunakan untuk memasang MCB dan proteksi-proteksi yang lain ya teman-teman. Nah, seperti kita ketahui ya teman-teman, MCB ini fungsinya adalah untuk proteksi beban lebih dan hubung singkat. Nah, apabila teman-teman belum mengetahui detail prinsip kerjanya kayak apa, dapat kita saksikan pada link di atas. Oke teman-teman ya, itu untuk kotak PHB. Nah, di sini kita bisa pasang untuk proteksi-proteksi yang lain juga ya. Selain MCB, kita bisa pasang ELCB atau surge arrestor atau yang lainnya teman-teman. Ini merupakan kotak cabang ya atau grup dari instalasi listrik yang ada di rumah kita. Nanti jumlahnya grup berapa itu berdasarkan dari instalasi atau beban yang kita punya dalam instalasi di rumah kita ya teman-teman. Nah, jadi jangan lupa saksikan terus karena akan dibahas juga ya masalah pembagian beban pada instalasi listrik. Oke teman-teman. Oke, selanjutnya kita mempunyai pipa ini ya teman-teman ya. Jadi pipa ini kita gunakan sebagai pelindung dari kabel kita ya. Nah, pipa ini berbahan PVC. Nah, apabila kita menggunakan jenis kabel NYA, yaitu jenis kabel yang berinti tembaga, berinti tunggal dengan isolasi PVC, ini harus menggunakan pipa ya teman-teman. Selain dari estetika dan juga ini dapat melindungi dari bahaya mekanis, sehingga instalasi kita terjamin dengan aman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk pipa. Jadi pipa ini ada 2 jenis ya. Ini jenis yang agak tebal, ini lebih kuat menerima dari daya mekanis. Ada juga jenis yang lebih murah, itu lebih tipis. Itu untuk pipa teman-teman.
Selanjutnya kita mempunyai elbow ya, ini teman-teman ya. Ya, ini elbow kita dapat gunakan ya, ini untuk pada sudut-sudut pada bangunan di rumah kita ya. Nah, ini untuk jenis ini bisa dibuka, ini memudahkan kita dalam proses penarikan kabel ya teman-teman. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita mempunyai ini ya, TDOS. Nah, ini TDOS cabang 3 ya. Jadi ada juga yang TDOS cabang 4. Nah, pada umumnya ini kita gunakan sebagai titik percabangan dari kabel-kabel kita ya. Nah, teman-teman apabila belum mengetahui cara menyambung kabel dan jenis-jenis sambungan bisa melihat di video di atas. Oke, selanjutnya ada klem. Nah, klem ini untuk merekatkan atau mengikat dari pipa instalasi. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, kita mempunyai outlet atau stop kontak ya. Jadi stop kontak itu mempunyai 2 lubang dan ada ini untuk terminal groundingnya ya, untuk mengamankan sistem instalasi di rumah kita. Dan di sini dapat kita lihat ya, pada stop kontak. Nah, di sini ada tulisan L ya, berarti line. Nah, di sini merupakan untuk kita masukkan pasa, dan di sebelahnya N untuk netral, dan di tengah ada ground. Jadi kita pasang ground di sisi tengah. Yang paling penting pada sebuah stop kontak adalah jika beban kita besar, kita harus menyesuaikan ya stop kontak yang akan kita gunakan. Di sini stop kontaknya ini adalah 16 ampere nih teman-teman ya. Dapat kita lihat. Nah, di sini dapat kita lihat ya, ini stop kontaknya adalah 16 ampere 250 volt. Jadi beban yang akan kita pasang di stop kontak ini bisa besarnya 16 ampere. Nah, itu masih aman apabila kita gunakan ya. Jadi 16 ampere ke bawah. Apabila bebannya lebih besar dari 16 ampere ke atas, harus kita gunakan jenis stop kontak yang lain. Oke, selanjutnya ini ada box ya. Ini box yang akan kita gunakan untuk ini ya. Ya, ini untuk boxnya outlet maupun saklar. Nah, ini kita gunakan dan ada beberapa tipe box ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah dalam pemilihan box. Untuk pemilihan box yang seperti ini berarti dia menggunakan skrup ini ya. Nah, ini skrup ini untuk mengikat saklarnya. Ada juga yang menggunakan seperti ini ya, penjepit itu yang kanan kiri. Nah, itu jangan sampai kutukar pada saat teman-teman beli. Jadi dipastikan ini sesuai dengan boxnya ya, saklar atau stop kontaknya. Selanjutnya kita mempunyai saklar tunggal teman-teman ya. Jadi saklar tunggal ini dapat kita gunakan untuk menyalakan satu lampu atau beberapa lampu yang dihubung paralel ya. Nah, syaratnya apabila kita menggunakan lampu yang di paralel, kita harus menghitung dulu ya jumlah total beban lampu tersebut itu ada berapa watt ya. Sehingga pemasangan yang kita gunakan saklarnya adalah yang sesuai ya. Nah, di sini saklar tunggal ini mempunyai kapasitas sampai 16 ampere ya ini teman-teman. Jadi bisa beberapa lampu kita pasang yang dihubung dengan paralel. Nah, untuk sistem penyalaannya atau penggunaan lampu ini nanti akan kita buatkan di video setelah ini ya. Selanjutnya kita mempunyai saklar seri ya. Ini saklar seri. Nah, di sini ini juga hampir sama ya dengan saklar tunggal tadi, namun di sini dia mempunyai ada 2 buah saklar ya. Nah, jadi sistemnya sama sehingga nanti kita bisa menggunakan beberapa lampu ya. Jadi 2 lampu dapat kita nyalakan ya dengan saklar ini ya, saklar seri ya. Jadi bisa lampu A dan lampu B ya, kan ada 2 titik penyalaan. Oke, seperti yang tadi juga ya, ini ada batasan arusnya ya teman-teman. Nah, di sini terbaca ini 10 ampere ya. Jadi teman-teman perlu ingat beban yang akan kita gunakan
untuk saklar ini tidak boleh lebih dari 10 ampere. Oke. Selanjutnya kita mempunyai saklar tukar ya, atau biasa disebut dengan saklar hotel. Nah, ini memang harus dipasang ini ya minimal 2 ya teman-teman. Dia tidak bisa dipasang sendiri-sendiri, karena pada umumnya dia dipasang di lorong-lorong dan di sisi tangga ya teman-teman. Nah, sehingga bisa dinyalakan dari saklar A ini dan bisa dinyalakan juga dari saklar B. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk video pengawatan untuk saklar tukar atau saklar hotel akan ada di video setelah ini ya. Jadi saksikan terus, dan jangan lupa kita juga harus perhatikan berapakah kapasitas arus ya yang diizinkan. Nah, di sini terbaca 10 ampere nih teman-teman. Jadi bisa menyalakan lampu ya dengan total arusnya 10 ampere. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita mempunyai fitting ya teman-teman. Nah, ini fitting teman-teman. Di sini kita menggunakan fitting ulir ya. Jadi pada saat pemasangan kita harus pastikan yang kita pasang di sisi ulir ini adalah kabel di sisi netral ya. Dan di sisi ini, di bawah ini, lidahnya ini kita pasang di sisi positif. Ada alasannya kenapa? Nah, nanti kita lihat lagi ya pada saat proses pemasangan lampu ya teman-teman. Untuk mengganti lampu yang mati pada saat masih kondisi bertegangan, apabila kita pasang di sisi ulirnya ini yang bertegangan, yang pasang, saat kita pasang lampunya menyentuh ulir dari lampu yang baru ataupun yang lama, kita akan tersengat listrik. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan standarisasi, pemasangan yang netral itu di sisi ulir dan pemasangan yang sisi pasa itu di sisi lidahnya dari fitting. Nah, di sini juga sama teman-teman ya. Ini dapat kita lihat ya, ini kapasitasnya 0,3 ampere atau 60 watt. Jadi lampu yang kita pasang itu tidak boleh lebih dari 60 watt atau 0,3 ampere. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya ini adalah lampu ya. Salah satu beban kita ini berupa lampu 12 watt LED. Nah, ini berarti kita bisa pasang di fitting tadi ya teman-teman, karena kapasitasnya hanya 12 watt. Sedangkan tadi di fitting kapasitasnya adalah 60 watt atau 0,3 ampere. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya untuk video pengenalan mengenai komponen dasar dalam instalasi listrik. Nanti untuk lebih jelas, jadi saksikan terus video-video berikutnya ya. Ada 15 video. Oke. Terima kasih, jangan lupa subscribe, klik like, dan share-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.